Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan channel Fokus Matematika, dimana pada video kali ini kita akan belajar tentang logaritma, sebuah materi yang diajarkan di kelas 10. Nah, topik kali ini adalah konsep dan sifat logaritma. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep dulu ya. Nah, kalau kita ingat kembali sebelum kita belajar logaritma, tentu kita mempelajari yang namanya eksponen. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, itu adalah 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 gitu kan, sama dengan 4. Terus 2 pangkat 3 ya berarti 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, kalau kita perhatikan contoh yang ada di sini, itu terlihat bahwa ketika kita belajar eksponen, maka kita mencari hasil perpangkatan dari suatu bilangan berpangkat. Jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Nah, itu kan hasil perpangkatan ya. Jadi 4 ini adalah hasil perpangkatan. Begitu juga dengan yang 8, itu juga hasil perpangkatan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dibalik gitu ya. Kita bukan mencari hasil perpangkatan, tetapi kita mencari bilangan pangkatnya. Nah, dari suatu bilangan berpangkat. Jadi 4 itu, nah itu 2 pangkat berapa gitu maksudnya. 8 itu juga 2 pangkat berapa. Nah, itulah yang kita akan pelajari di materi logaritma. Jadi kalau di eksponen itu mencari hasil pangkat, tapi kalau di logaritma itu malah mencari perpangkatannya. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuk umum dari logaritma itu kan A log B sama dengan C. Maka A pangkat C sama dengan B. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan eksponen nih. Nah, kita akan mencari hasil perpangkatan. Ini hasil perpangkatan. Sedangkan di logaritma itu kita malah mencari bilangan pangkatnya. Bilangan pangkat. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Contoh misalkan ya, 2 log 4 sama dengan 2. Artinya 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, ya, terus kemudian 3 log 81 sama dengan 4. Artinya 81 adalah 3 pangkat 4. Lalu 5 log 125 sama dengan 3. Artinya 125 adalah 5 pangkat 3. Jadi kita mencari bilangan pangkat ya. Jadi 3 4 sama 2 ini adalah bilangan pangkat. Nah, kita tuh mencari bilangan pangkatnya. Nah, terus kemudian sifat logaritma. Kalau tadi itu kan konsep logaritma, kali ini adalah sifat logaritma. Tentu sifat logaritma memiliki beberapa sifat ya. Sifat yang pertama itu adalah A log A sama dengan 1. Nah, contohnya adalah 2 log 2 itu sama dengan 1. Terus kemudian 3 log 3 sama dengan 1. Terus 5 log 5 sama dengan 1. Dan 7 log 7 sama dengan 1. Nah, itu adalah sifat yang pertama. Lalu kita masuk sifat yang kedua, adalah A log 1 sama dengan 0. Nah, contohnya adalah 2 log 1 sama dengan 0. Lalu 3 log 1 sama dengan 0. Lalu 5 log 1 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah 7 log 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah sifat yang kedua. Nah, kita masuk sifat yang ketiga, itu A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, BC itu maksudnya B kali C gitu ya. Nah, contohnya adalah 2 log 3 ditambah 2 log 5 itu akan sama dengan 2 log 15. 15 ini adalah hasil dari 3 kali 5. Terus kemudian ada lagi 3 log 4 ditambah 3 log 7 sama dengan 3 log 28. 28 ini adalah hasil dari 4 dikali 7. Jadi yang penting di sifat 3, nah bagian A nya itu sama ya. Kita lihat ini kan 2 log. Nah, ini juga 2 log. Terus ini 3 log dengan 3 log. Ketika ininya sama, terus ada penjumlahan, maka 3 sama 5 nya ini kita kali. Yang ini juga sama ya, yang bawah ini juga sama ya. Ketika 3-nya itu sama,
terus kemudian ada penjumlahan, maka 4 sama 7-nya ini kita kali. Jadi itulah sifat yang ketiga. Nah, sifat yang keempat ini berarti kebalikannya ya. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Ketika penjumlahan itu dikali, maka ketika pengurangan ya tentu di sini adalah dibagi gitu kan. Contohnya adalah 3 log 21, bukan 21 ya, tapi 12. 3 log 12 dikurangi 3 log 6, maka hasilnya adalah 3 log 2. 2 ini adalah hasil dari 12 dibagi dengan 6. Terus kemudian 2 log 7 ditambah, ini bukan ditambah ya, ini harusnya dikurangi nih, salah ketik ya. Jadi 2 log 7 dikurangi 2 log 5, maka hasilnya adalah 2 log 7/5. Jadi kalau pengurangan itu dibagi, kalau perkalian itu berarti di jumlah. Jadi jangan sampai keliru. Nah, itu adalah sifat yang keempat. Lanjut sifat yang kelima. Kita lihat di sini ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi kalau ininya sama ya, angkanya sama, maka langsung aja A log C gitu ya. Contohnya adalah 3 log 2 kali 2 log 5, maka hasilnya adalah 3 log 5. Nah, ini ya, 2 sama 2 nya kan sama. Terus kemudian 2 log 7 kali 7 log 3. Nah, ini sama 7, maka hasilnya adalah 2 log 3 gitu. Nah, ini adalah sifat yang ke-5. Kita lanjut sifat berikutnya. Ini ada sifat yang ke-6. A pangkat N log B pangkat M, maka akan sama dengan M dibagi N A log B. Nah, contohnya adalah 4 log 16. Kita tahu 4 itu adalah 4 pangkat 1, terus 16 adalah 4 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2/1, 4 log 4 sama dengan 2. Nah, kok bisa seperti ini? Karena ingat 4 log 4 itu sama dengan 1 ya. Jadi 2/1 itu kan 2. Jadi 2 dikali 1 ya hasilnya 2 gitu. Terus contoh lagi 27 log 81. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Terus 81 ini adalah 3 pangkat 4. Maka menjadi 4/3. Dikali 3 log 3. Hasilnya adalah 4/3. Ingat 3 log 3 sama dengan 1. Jadi ini adalah sifat yang ke-6. Nah, ini sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 itu adalah A log B sama dengan N log B dibagi N log A. Nah, contohnya adalah 12 log 20 sama dengan 2 log 20 dibagi 2 log 12. Nah, apakah N-nya itu selalu 2? Tidak ya. Jadi N-nya itu bisa 2, bisa 3, 5, 7 tergantung soalnya. Dan oleh karena itu, maka untuk lebih lengkapnya atau untuk lebih jelasnya itu nanti akan dijelaskan ketika kita akan membahas soal logaritma yang menggunakan sifat yang ke-7. Oke, kita lanjut sifat yang ke-8. Nah, sifat yang ke-8 ini agak sama ya, hampir sama dengan sifat yang ke-7. Sama-sama perlu dijelaskan dengan soal gitu kan. Jadi sifat yang ke-8 ini adalah A log B itu akan sama dengan 1/B log A. Jadi dibalik ya posisinya kalau menjadi 1/, gitu. Terus 3 log 2 itu akan menjadi 1/2 log 3. Nah, penggunaannya seperti apa ini akan dijelaskan kalau nanti kita masuk ke pembahasan soal yang menggunakan sifat ke-8. Oke, kita lanjut lagi. Sifat yang ke berapa ini? Yang ke-9 ya. Sifat yang ke-9 itu adalah A pangkat A log B itu akan sama dengan B. Contohnya ya, 3 pangkat 3 log 9. Nah, itu sama saja dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lah, kok bisa? Ya bisa, karena 3 log 9 itu hasilnya adalah 2. Jadi 3 log 9 itu hasilnya adalah 2. Jadi ketika 3 pangkat 3 log 9 itu hasilnya ya 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Jadi 3 ini ya itu dipangkatkan dengan 3 log 9. Nah, lihat ya,
Ini B-nya adalah hasil dari perpangkatan ini. Jadi sama ya, ini kan 9 nih. Nah ini juga 9. Oke, contoh yang lain. 2 pangkat 2 log 8. Nah berarti kan karena ini sama-sama 2, ini 2 ya, maka hasilnya adalah langsung aja 8. Lah kok bisa? Ya bisa karena 2 log 8 itu hasilnya adalah 3. Jadi 2 pangkat 2 log 8 ya maksudnya, itu akan setara dengan 2 pangkat 3 yang hasilnya adalah 8. Jadi itu adalah sifat yang ke-9. Dan ini masuk ke sifat yang ke-10. Log 10 sama dengan 1. Nah berarti kalau log 100 ya pasti 2. Log 1/10 ya hasilnya adalah min 1 gitu kan. Dan itu adalah 10 sifat serta penjelasan tentang konsep logaritma. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.